Setiap kita pasti punya cerita. Mungkin jauh dikatakan sempurna. All the things that happen in our life, happiness, hard work, pain or faith, those are a blessing. So, mari kita belajar dari masing-masing kita, karena masing-masing kita punya cerita. I am Insan Kamil. Welcome you in a podcast Cerita Kita. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Insan. Kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman. Satu tahun kemarin saya bekerja dan tinggal di Australia. Ya, pertanggal Februari 2019 sampai Februari 2020 kalau nggak salah. Jadi saya baru di sini mungkin sebulan kali ya. Oke, jadi saya masuk ke Australia itu dengan visa working and holiday atau visa bekerja dan berlibur. Visa ini diperuntukkan untuk anak-anak muda Indonesia. Sebenarnya Australia ngebuka untuk berbagai negara, salah satunya Indonesia yang lebih dari 18 tahun dan kurang dari 30 tahun kalau dilihat dari persyaratannya. Kemudian lama atau periode tinggal dan bekerjanya itu selama 1 tahun, tapi bisa diperpanjang sampai 3 tahun dengan persyaratan tertentu gitu. Sebenarnya saya gak kepikiran sama sekali bisa bekerja di Australia atau di luar negeri. Ini tuh bukan kebetulan sih, maksudnya kayak bukan pilihan pertama atau bukan tujuan pertama saya, karena sebelumnya saya karena punya sertifikat bahasa Inggris yaitu IELTS, tadinya buat yang lain, urusan yang lain, bukan untuk kerja. Cuman karena memang gak dapet yang tujuan pertama, nah tujuan keduanya ini adalah mendaftarkan visa working and holiday ini. Ya, alhamdulillah di tahun 2018 saya mendaftar bulan Agustus, kemudian disetujui oleh imigrasi di tahun 2019 hingga akhirnya 2019 di bulan Februari saya berangkat begitu. Dan ini prosesnya memang panjang dan cukup ribet. Jadi bagian cerita si WHV ini atau working and holiday ini pasti beberapa bagian saya akan bagi. Oke, itu mungkin pengantarnya ya. Nah, itu alasan kenapa saya memilih bekerja di sini selain saya udah punya sertifikat bahasa Inggris, karena salah satu syaratnya itu nanti kita bicara syaratnya di lain waktu. Australia ini juga salah satu negara dengan penghasilan tertinggi ya, salah satu tertinggi. Jadi kalau kita bisa liburan, bisa dapat pengalaman hidup di luar negeri dan digaji karena kita bekerja, ya itu kan kesempatan yang baik gitu ya, kesempatan yang bagus. Saya masih muda gitu, masih punya waktu banyak. Jadi I think it's a good moment itu tuh untuk mengeksplor dunia gitu ya. Nah, Australia ini sangat terbuka untuk orang-orang imigran, dalam artian orang-orang luar, karena mereka tuh punya natural resources yang luar biasa banyak, luar biasa luas, tapi kekurangan penduduk. Akhirnya si pemerintah ini membuka kesempatan untuk orang-orang datang dan berkontribusi bagi negaranya, termasuk ke Indonesia. Di tahun 2005 pada saat itu Presiden SBY, perjanjian ini tuh dimulai gitu. Kata si Australianya, ngasih kita kasih slot untuk bekerja dan berlibur gitu, karena beberapa sektor dan beberapa bidang pekerjaan itu tidak terpenuhi oleh penduduk asli Australia, sehingga temporary atau visa sementara ini itu
buka kuota untuk negara lain termasuk Indonesia. Dan tiap tahunnya dari 2005 ada sekitar 1.000 anak muda yang mempunyai visa ini, begitu. Ya, itu mungkin secuil cerita yang bisa sampaikan. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Oke, selamat jumpa. Dan sekarang we are gonna talk about the job that we can apply and we can do there. Jenis pekerjaannya bukan pekerjaan profesional. Ada sih yang pekerjaan kayak misalkan bankir, accountant, terus dan pekerjaan-pekerjaan kantoran lainnya. Itu ada mungkin beberapa, cuman kebanyakan teman-teman yang punya visa ini itu kita kerjaannya casual atau pekerjaan yang semi kasar gitu. Jadi kerjaan seperti cuci piring, atau misalkan di dapur ngebantuin chef, jadi pemetik buah di perkebunan, atau misalkan ke pabrik, processing line gitu. Karena ya employer atau perusahaan itu jarang sekali yang mau nge-hire orang-orang luar negeri yang kita cuma bisa tinggal setahun gitu kan. Mereka tuh para employer atau memang yang nyari professional job itu mereka kan butuhnya orang yang lebih dari 2 tahun kan biasanya kalau kontrak. Nah ini kan orang-orang kayak saya atau WHV ini kan cuma bisa setahun gitu. Dan kita tidak punya tidak punya kontrak tertentu. Kalau misalkan kita leave atau dan sebagainya tuh nggak ada. Jadi makanya kebanyakan orang-orang pemegang visa ini tuh bekerja ngambilnya casual. Casual itu maksudnya adalah kalau bahasa Indonesianya ya buruh harian tetap gitu. Jadi ya walaupun demikian, aku sih ngerasanya awal-awal pas mau ke Australia dan denger berita atau informasi ini kayak anjir maknya aing kali itu kudu kieu. Tapi dipikir-pikir lagi, ya ini gak akan jadi pekerjaan yang selamanya gitu. Ini mungkin once in a lifetime gitu, pekerjaan yang sekali dalam seumur hidup. Toh kita juga kesana liburan, tapi juga kerja dan ngehasilin uang, ya kenapa enggak? Pengalaman dapet, tabungan ada gitu. Jadi memang sangat berat walaupun dibilang pekerjaannya seperti itu. Tapi bayangin deh, itu 8 jam misalkan kalau rata-rata tuh kerja 8 jam per hari ya. Istirahat itu 2 kali setengah jam. 4 jam kita gak berhenti misalkan nyuci piring. Atau kalau pekerjaan saya di sana itu di pabrik daging, saya motong-motong daging, misahin fat atau lemak sama daging tertentu, ngikutin kecepatan dari mesin. Itu tuh sakit banget lah tubuh mah. Jadi awak teh nyari pokoknya mah teh bisa dijelaskeun ya. Tapi ya worth it karena ya dibayar gitu. Dan pengalaman gitu. Jadi ya menurut saya sih patut dicoba ya kalau punya kesempatan. Cerita selanjutnya mungkin ada timbul pertanyaan, kumaha daftarna nya, terus sabaraha biaya atau aya bantuan teu ti pamarentah gitu, persyaratanna naon wae. Jujur untuk dapat visa ini tuh memang perjuangan banget. Karena memang gak ada agensi, ada agensi yang ngurusin cuman mahal, dan kalau kita dibandingin ngurus sorangan mah lebih murah gitu, lebih murah. Ini ribet dan lumayan mahal sih gitu, lumayan mahal lah bisa dibilang mahal. Tapi lamun dibandingkan jeung visa-visa lain, misalkan visa student atau visa mahasiswa atau visa bekerja ya, itu lebih murah malahan karena visa yang lain tuh lebih mahal sebenarnya. Jadi mungkin Abi barek nyarita tentang kumaha cara mendapat visa ieu di next
caritanya di next cerita, di next podcast episode berikutnya, karena itu butuh konsep anu lumayan kaharti. Jadi lamun teu di konsep heula kawan-kawan dan teman-teman mungkin gak akan ngerti gitu, karena jujur itu ribet sih. Dari mulai persyaratan dapat visa teh kudu aya naon, kudu surat rekomendasi ti pemerintah Indonesia. Eta kumaha carana aya persyaratan deui gitu. Jadi persyaratan kudu aya bahasa Inggris, umur, kudu aya bank reference, kudu aya sabaraha puluh juta. Eta nu PR mah nya ieu mah kisi-kisina nya. Kisi-kisina, cuman insyaallah di podcast berikutnya saya akan cerita. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga lebih penasaran lagi tentang WHP ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di-share juga ya di grup-grup. Oke, assalamualaikum.